Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengemas sebuah power supply yang akan kita gunakan sebagai charger baterai, yaitu charger baterai universal dari baterai 18650 sampai ke aki. Oke, ini adalah sebuah power supply yang kemarin kita naikkan tegangannya dari 12 volt menjadi 18 volt, sehingga kita bisa mencharger baterai 4S. Oke, kalian simak saja videonya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, power supply ini hanya memiliki beberapa komponen ya. Kalau untuk lihat dari panel depannya, yang pertama terdapat 2 buah potentium multitron. Kalian bisa membuatnya, ada di video saya, cari di playlist saya. Kemudian 2 buah konektor jack banana dan 1 buah voltmeter digital ampere. Oke, hanya itu ya alatnya, sangat sederhana sekali. Kemudian ini adalah sebuah power supply yang kemarin telah kita naikkan tegangannya dari 12 volt menjadi 18 volt. Kemudian DC step down XL4015 yang bisa di-adjust voltase dan current-nya. Ini sudah kita bahas juga di video yang sebelumnya. Oke, untuk 2 buah potentium multitron ini akan kita cabut, kemudian akan kita gantikan dengan potentium multitron yang seperti ini. Ya, ini buatan saya sendiri, bisa kalian buatlah. Kalian cek di video saya ada. Terserahlah mana yang enaknya lah pokoknya. Sekarang kita cabut terlebih dahulu dari potensio ini, karena potensio ini akan kita gantikan melalui kabel yang akan kita tempel nanti potensio multitronnya di depan panel. Oke, beginilah penampakannya setelah kita cabut potensio multitronnya. Nampak jelas ya dari hubungan rangkaiannya. Kemudian siapkan sebuah charger 5 volt bekas handphone. Ini berguna untuk menghidupkan dari voltmeter digital. Jadi saya pisahkan saja untuk catu daya voltmeter digital agar ia terbaca dari tegangan 1,2 sampai 18 volt ya. Ya, biasanya kalau kita menggunakan catu daya yang sama dari power supply tersebut, maka dia tidak akan terbaca tegangan yang rendah. Oke, sekarang kita posisikan power supply di dalam box ini. Kemudian untuk charger 5 voltnya, untuk menghidupkan voltmeter digital kita simpan di sebelah situ saja. Kemudian untuk DC step down-nya kita posisikan di sebelahnya. Jadi masih banyak ruang kosong yang nanti kalau kita ada upgrade kita mudah untuk menempatkan ruang kosong tersebut. Oke, box ini berasal dari kotak racun rumput ya, mereknya Serendi. Tidak direkomendasikan untuk bahan makanan. Jadi box ini sebenarnya bekas tempat racun rumput dulu. Teman racun rumput itu tidak ada sasetnya di dalam. Jadi ini telah kita cucikan ya. Sekarang kita bikin lubang untuk memasukkan kabel input AC 220 ke dalam box ini. Kemudian kita ikat seperti ini agar kabelnya tidak lari-lari ke luar. Kemudian kita berinput AC 220 pada charger 5 volt ini, yang mana akan kita sambungkan secara bersamaan di input AC dari kabel AC tersebut tadi. Kita hubungkan saja ya. Kita buat seperti ini. Ini saya buat tanpa saklar ya. Jadi colok ke listrik langsung hidup. Seolah nanti kalau ada kita punya barang, nanti kita upgrade lagi ini power supply, entah dia menggunakan Arduino apa, jadi kita tambah LCD panelnya lagi di bawah, karena masih banyak ruang yang bisa kita manfaatkan dari box ini. Ya, jika sudah selesai, tinggal kita masukkan input AC 220 ini ke power supply ini. Jadi input dari charger 1 ya, tidak terpisah. Oke, beginilah penampakannya setelah kita masukkan. Jadi ketika dicolok dia langsung hidup antara power supply dan charger 5 volt. Sekarang kita akan menolder potensio multitron
menggunakan sebuah kabel ya. Jadi dia 3 jadi 6. Oke, begini penampakannya. Cara menyoldernya, saya solder dari titik bawah ya. Kita masukkan perlahan-perlahan saja. Ini kalau timahnya tidak panas, maka jangan kalian paksakan ya untuk mencabut potensio multitron ini. Maka dia kan jalur atas bawah kalau tidak salah itu dia. Maka jalurnya akan putus. Pelan-pelan saja pastikan timah benar-benar menempel di port DC step down ini. Oke, jika sudah dipastikan kuat, sekarang kita lihat untuk voltage to adjust voltasenya. Ya, hanya 2 kabel ya, karena 2 kabelnya itu saling terhubung. Oke, sekarang kita beri kabel input untuk DC step down dari power supply ini. Oke, kita masukkan untuk voltase min dan plusnya. Oke, sekarang kita baut dulu, kita kencangkan dia. Pastikan kencang, jangan sampai kendor. Nanti kalau bergerak-gerak dia goyang-goyang, nanti tegangannya tidak stabil. Sekarang kita solder untuk ini yang di bawah adjust current-nya untuk pengatur arus tegangan. Ini 3 kabel dia. Kalau untuk adjust voltase untuk pengaturan tegangan itu dia hanya menggunakan 2 kabel saja. Karena yang 2 kabel itu pinnya saling terhubung. Jadi kita bisa menghemat kabel dan juga bisa agar tidak terlalu sembraut di dalam. Itulah tujuannya kira-kira. Begitu kawanku. Oke, untuk outputnya kita beri kabel dia berwarna kuning. Setelah itu kita kencangkan dan outputnya ini akan langsung terhubung ke jack badana warna merah. Sekarang untuk output minnya langsung masuk ke voltmeter digital yang warna kabelnya warna hitam yang besar. Oke, sekarang kita penyolderan output plus dulu ke konektor jack banana yang berwarna merah. Oke, setelah selesai disolder, nah sekarang untuk kabel warna merah yang besar itu di samping kabel hitam itu akan menjadi output min. Nah, itu akan terhubung ke konektor banana yang berwarna hitam. Oke. Jadi dari voltmeter digital ini output plusnya dari DC step down masuk ke kabel hitam dan outputnya keluar ke jack banana warna hitam itu akan terhubung ke kabel warna merah dari voltmeter digital. Jangan sampai salah memasangnya, karena kabel merah itu bukan plus ya yang besar, itu adalah output min dari DC step down ini. Kalau terbalik memasangnya, kabel hitam yang kalian pasang di situ, maka dia ampernya tidak akan terbaca. Oke, lanjut ke kabel kuning berwarna merah itu warna kuning itu berfungsi sebagai pembaca tegangan untuk membaca tegangan output. Jangan sampai terbalik memasangnya. Kemudian tinggallah kabel warna merah dan hitam yang kecil. Itu adalah sebagai catu daya untuk menghidupkan dari voltmeter digital ampere ini. Kita hubungkan ia ke output charger. Ini sebesar 5 volt outputnya. Oke, demikian ya. Sangat mudah dalam pemasangan ini. Kalian bisa cek di video saya yang sebelum-sebelumnya untuk pemasangan voltmeter digital. Terus untuk langkah selanjutnya saya akan memberikan lubang di atas box ini. Lalu 2 buah lubang ini bertujuan untuk meloloskan dari holder baterai 18650 agar terhubung ke output dari power supply ini. Nanti saya akan menempatkan tempat baterai di sini agar mudah untuk mencharger baterai 18650 ini akan saya hubungkan secara paralel saja. Jadi 1 sel, 2 sel atau 3 sel akan terhubung secara paralel. Oke, inilah dia holdernya yang akan saya gunakan. Kalian sudah pasti banyak yang sudah tahu ya. Oke, sekarang akan kita masukkan kabel kuning itu adalah plus dan hitam itu adalah kabel min. Seperti biasa, untuk kabel kuning itu akan terhubung ke output dari plus, dari konektor yang terhubung ke plus, konektor banana,
dan min kabel hitam dari holder baterai ini akan terhubung ke konektor banana yang berwarna hitam. Setelah selesai penyolderan, sekarang saya akan memberikan double tip pada DC step down dan juga pada charger 5 volt ini. Ini bertujuan agar DC step up-nya dan charger 5 voltnya tidak bergeser-geser di saat kita menggunakan power supply ini. Tentunya ini agar dia tidak saling bersentuhan lah tentunya ya. Oke, sekarang kita tutup saja, kita kemas. Oke. Iya, beginilah sahabatku penampakannya power supply dari bekas kotak racun rumput. Oke, kalian lihat tegangannya sudah di 18,2 volt. Sekarang coba saya turunkan tegangannya. Ya, kalian perhatikan sendiri. Ya, sebenarnya unik dan asik juga kita ya, sebagai penghobi elektronik kita bisa bikin sendiri-sendiri seperti ini. Oke, sampai di 4,2, 3,32 volt di 1 volt ya. Jadi tegangan bisa terbaca di sampai 1 volt. Karena ini bisa untuk voltmeter digitalnya kita menggunakan tegangan terpisah. Jadi hanya menggunakan 5 volt. Saya tidak berani untuk menggunakan tegangan yang 18 dari output dari power supply ini karena sepertinya ketinggian. Saya cari aman saja. Jadi saya tambahkan charger 5 volt di sini. Oke, lanjut sekarang kita tes menggunakan sebuah baterai lithium 18650. Oke, terbaca di 1, berapa ampere itu. Sekarang saya coba untuk menurunkan ampernya. Iya. Jadi currentnya atau ampernya bisa kita atur ya. Bisa kita atur. Inilah enaknya power supply yang bisa diatur arus ampernya ya. Jadi kita bisa mencharger baterai lithium ini dengan aman karena XL405 ini 4015 ini sudah mempunyai auto cut off. Nah, jadi apabila baterai sudah penuh maka dia akan menyala. Jadi indikator LED-nya ini sebenarnya ada. Jadi kalian yang berminat untuk membuat seperti ini tinggal kalian kreasikan saja. Buang LED-nya, tinggal kalian kasih kabel, tempel LED yang bulat itu di depan panel ini. Oke, demikian sahabatku. Video ini semoga bermanfaat untuk kita. Oke sahabatku, di ujung video ini saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyampaian atau bahasa saya yang kurang pas atau yang kurang bisa dipahami, mohon dimaafkan. Itulah kemampuan saya yang dalam berbahasa Indonesia agak kurang baik ya. Tapi saya mohon doakan saja agar saya bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke. Saya Yusuf Ektro mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.